Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sylvia dan rekan saya Andini Dewi Syaputri. Di sini kami akan membahas sebuah materi tentang persamaan lingkaran. Ada 3 poin yang kami bahas. Yang pertama yaitu definisi lingkaran, yang kedua yaitu persamaan lingkaran titik O 0,0, dan yang ketiga persamaan lingkaran titik M A, B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi lingkaran. Di dalam suatu bidang, lingkaran didefinisikan sebagai berikut. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, yang dimaksud titik tertentu ini adalah apa yang sering kita sebut sebagai titik pusat. Nah, pernah nggak sih kalian melihat jam? Pasti pernah dong ya, karena kita membutuhkan atau melihat jam itu setiap waktu. Nah, di dalam jam ini terdapat juga titik tertentu atau titik pusat yang menjadi pusat jarum jam berputar. Sama halnya seperti lingkaran ini, juga memiliki titik pusat lingkaran berjarak sama. Maksud dari berjarak sama ini yaitu dari tepi lingkaran menuju ke pusat lingkaran. Jarak dari tepi lingkaran menuju ke pusat lingkaran ini kita sebut dengan jari-jari lingkaran atau yang dilambangkan dengan huruf F. Contohnya di sini saya menarik garis dari titik pusat ke tepi lingkaran. Saya lambangkan dengan huruf C. Nah, jarak ini yang kita sebut sebagai jari-jari lingkaran atau yang dilambangkan dengan huruf M. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang persamaan lingkaran di titik O 0,0 dan jari-jarinya R. Nah, di sini ada sebuah koordinat kartesius dan sebuah lingkaran. Misalkan di sini pusat lingkarannya di titik O, di titik 0,0 kita lambangkan dengan huruf O. Kemudian dari tepi lingkaran ke pusat lingkaran kita tarik garis sembarang. Nah, ini kita lambangkan dengan huruf P, X, Y. Biar lebih mudah, kita tarik garis patah-patah dari titik P ke koordinat X. Nah, ini kita lambangkan dengan huruf X. Kemudian kita tarik garis patah-patah dari titik P ke koordinat Y. Nah, sekarang kita fokus ke bidang dataran ini. Nah, ini kan membentuk segitiga siku-siku. Nah, dari gambar ini kita bisa mencari panjang bidang miring atau hipotenusanya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau bisa menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah rumus umum untuk mencari persamaan lingkaran di titik 0,0. Nah, kita kan sudah membahas bagaimana mencari rumus dari persamaan lingkaran titik 0,0. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat titik O 0,0 dan jari-jarinya 4. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus dari persamaan lingkaran di titik 0 yang ini. Nah, di sini kan ada diketahui jari-jarinya yaitu 4. Jadi langsung kita substitusikan aja ke rumusnya. Rumusnya ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, langsung kita substitusikan menggunakan R-nya yang 4. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan jari-jarinya 4 berarti 4 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 berarti 16. Nah, ini hasil untuk. Di sini kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya. Yang pertama yaitu 9, yang kedua yaitu 15. Nah, di sini kita menggunakan rumus persamaan lingkaran yang berpusat titik 0,0, yaitu rumusnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena di sini jari-jarinya sudah diketahui yaitu 9, maka langsung kita kerjakan, langsung kita masukkan ke persamaan ini, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R-nya diganti 9 berarti 9 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 81. Nah, ini adalah penyelesaian jawaban dari jari-jari yang A. Nah, sekarang kita kerjakan
soal yang B, yaitu dengan jari-jari 15. Kita masukkan persamaannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R-nya. Jari-jari kayak kita ketahui, langsung kita masukkan. Ini 15 kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 225. Nah, ini adalah jawaban dari penyelesaian jari-jari 15. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan menyinggung garis 12x dikurang 5y ditambah 52 sama dengan 0. Nah, dalam soal ini kan tidak diketahui jari-jarinya berapa, maka kita mencari jari-jarinya terlebih dahulu menggunakan rumus R kuadrat sama dengan A X1 ditambah B Y1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini yang dimaksud dengan A itu 12. Jadi 12 ini sama dengan A, 5 sama dengan B, dan 52 sama dengan C. Nah, di sini langsung kita substitusikan garis ini ke persamaan rumus yang ini. Jadi A-nya diganti dengan 12, berarti 12. X-nya diganti dengan 0, 0 ditambah B-nya yaitu negatif 5, min 5, Y-nya sama dengan 0, ditambah C, C-nya yaitu 52, per akar A kuadrat yaitu 12, ditambah B-nya itu 5. Nah, baru kita hitung, yaitu 0 dikurang 0 ditambah 52 per akar 144 ditambah 25. Nah, hasilnya yaitu 52 per 100 per akar 169 menjadi 52 per 13. Nah, di sini dapatkan hasil yaitu 4. Nah, jadi hasil dari persoalan ini yaitu 4. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik 3,2. Karena di sini jari-jarinya belum diketahui, maka langkah pertama yang harus kita cari yaitu jari-jari lingkarannya dengan mensubstitusikan titik 3,2 pada persamaan lingkarannya. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memberitahukan bahwa 3 ini adalah X dan 2 adalah Y. Jadi di sini langsung saja kita masukkan rumus persamaan lingkarannya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa X adalah 3 dan Y adalah 2, langsung saja kita masukkan di sini. 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 dan 2 kuadrat adalah 4. Dengan R kuadrat, kita ketahui 9 ditambah 4 sama dengan 13. Atau bisa juga jadi hasil dari persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kelima, yaitu menentukan kedudukan atau posisi titik 5,2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Pada persamaan ini diketahui bahwa R kuadratnya yaitu 25. Nah, untuk menentukan titik 5,2 pada persamaan ini, kita dapat mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkarannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan memberitahukan bahwa 5,2. 5 ini adalah X, 2 ini adalah Y.
Nah, langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Karena sebelumnya x itu sudah kita ketahui adalah 5 dan y adalah 2, maka langsung saja kita tuliskan di sini 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 25. Di sini kita ketahui 5 kuadrat adalah 25 tambah 4 dengan 25. Nah, jadi hasil dari x kuadrat ditambah y kuadrat lebih besar daripada r kuadrat, yang menandakan bahwa kedudukan titik 5,2 berada di luar lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang pembahasan yang ketiga, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B, dan jari-jarinya R. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Hari ini kita membahas tentang persamaan lingkaran yang bukan berpusat di titik 0,0, misalnya di titik A, B. Nah, di sini sudah ada diagram kartesius dan sebuah lingkaran. Nah, misalnya di sini kita membuat pusat lingkaran. Kita misalkan dengan huruf M, A, B. Nah, A ini sama dengan absisnya berarti A, dan koordinatnya yaitu B. Nah, kemudian kita menarik lagi garis dari tepi lingkaran ke pusat lingkaran. Kita misalkan ini dengan huruf P, X, Y. Nah, jarak dari titik P ke titik M ini disebut sebagai jari-jari. Nah, kemudian berarti di sini absisnya adalah X dan koordinatnya sama dengan Y. Nah, di sini kita buat segitiga Pitagoras agar lebih mudah memahaminya. Nah, dari segitiga ini, jarak dari titik M ke titik yang ini itu sama dengan jarak dari titik A ke titik X. Berarti di sini X dikurang A. Berarti di sini juga X dikurang sama A. Nah, begitu juga dengan titik yang ini. Dari titik P ke titik yang ini sama dengan jarak dari titik Y ke titik B. Berarti di sini Y dikurang B. Nah, dari penjelasan ini kita bisa mencari dari panjang dari jari-jarinya atau hipotenusanya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sama dengan R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat, atau menjadi X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini merupakan rumus umum dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk pembahasan persamaan lingkaran di titik A, B. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 6,4 dan berjari-jari 7. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Kita tulis dulu rumusnya. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R. Nah, di sini kan sudah diketahui 6 ini yang dimaksud adalah A dan min 4 ini adalah B. Dan 7 ini sebagai jari-jarinya. Karena angka-angkanya sudah diketahui dalam soal, maka langsung kita substitusikan ke dalam persamaannya. Berarti X dikurang A-nya yaitu 6 kuadrat ditambah Y dikurang B-nya yaitu min 4 kuadrat, R-nya yaitu 7. Nah, karena sudah disubstitusikan angka-angkanya ke dalam rumusnya, langsung kita selesaikan aja. X dikurang 6 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 7 kuadrat yaitu 49. Nah, ini adalah penyelesaian dari persamaan soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,1 dan melalui 6,5. Nah, karena di soal ini belum diketahui berapa jari-jarinya, maka kita
menentukan jari-jarinya menggunakan rumus persamaan lingkaran dan angka-angka yang diketahui. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang berpusat di titik 3,1. Berarti 3 ini adalah A, 1 ini adalah B. Dan melalui 6,5. 6 di sini yaitu X dan 5 ini adalah Y. Nah, langsung kita substitusikan angka-angka ini ke dalam rumusnya. Langsung kita masukkan rumusnya itu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan angka-angka yang diketahui ke dalam rumusnya. X sama dengan 6, berarti 6 dikurang 3 kuadrat ditambah Y-nya 5 dikurang 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. 6 dikurang 3 yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 16 sama dengan R kuadrat. Berarti sama dengan di sini 25 sama dengan R kuadrat. Atau bisa menjadi R sama dengan 5. Ini adalah penyelesaian dari. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter AB dengan titik A 4,1 dan titik B min 2,3. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dan katanya di sini adalah lingkaran yang berdiameter AB. Berarti di sini yaitu titik A 4,1 dan titik B min 2,3. Nah, berarti di sini titik pusatnya itu berada di antara titik A dan B. Nah, untuk menentukan berapa nilai dari titik pusat ini, kita bisa menentukan menggunakan rumus X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Nah, ini dimaksud dengan X1 dan X2 yaitu ini titik 4,1, berarti 4 ini sebagai X1, 1 ini sebagai Y1 dan min 2 ini sebagai X2, 3 ini sebagai Y2. Nah, langsung saja kita substitusikan angka-angka yang diketahui ke dalam rumusnya. Berarti 4 ditambah min 2 per 2, 1 ditambah 3 per 2 sama dengan 4 ditambah min 2 yaitu 2 per 2, 4 per 2. Nah, jadi 2 per 2 yaitu 1, 4 per 2 yaitu 2. Nah, ini kan sudah diketahui sebagai titik pusatnya. Nah, berarti di sini kita langsung bisa mencari jari-jari lingkarannya. Berarti di sini 1 ini sebagai A dan 2 ini sebagai B. Langsung kita masukkan rumusnya. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita menggunakan titik A ini ya sebagai menggunakan X1. Berarti X-nya yaitu 4 dikurang 1 kuadrat ditambah Y-nya yaitu 1 dikurang 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi 4 dikurang 1 yaitu 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 1 sama dengan R kuadrat. Berarti di sini R kuadrat sama dengan 10. Nah, ini adalah penyelesaian dari soal yang. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 5,2 melalui titik M 8,3. Nah,
di sini sudah diketahui bahwa pusat P adalah 5,2. 5 ini adalah A dan 2 adalah B. Lalu titik M-nya 8,3. 8 ini kita ketahui adalah X dan 3 adalah Y. Maka jika sudah diketahui, kita langsungkan saja ke substitusikan ke rumus persamaan lingkaran di titik A dan B. Rumusnya yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan F. Karena kita sudah mengetahui angka-angkanya, maka langsung saja kita masukkan bahwa X itu adalah 8 kurang A itu adalah 5 kuadrat tambah Y itu adalah 3, B itu adalah 2. Nah, karena di sini jari-jarinya belum diketahui, maka kita buat di sini adalah R kuadrat. 8 dikurang 5 adalah 3 tambah 1 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. 1. Nah, dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik P dan melalui titik M, kita ketahui di sini bahwa jari-jarinya adalah 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kelima, yaitu menentukan persamaan lingkaran dari titik pusat P 2,6 dan melalui titik R min 5,2. Nah, di sini sudah diketahui pusat P sama dengan 2,6 dan melalui titik R yaitu min 5,2. Nah, karena di sini jari-jarinya belum diketahui, maka kita substitusikan jari-jarinya menggunakan rumus R akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Di sini kita ketahui bahwa X2 itu adalah 2, 6 itu adalah Y2, min 5 adalah X1 dan 2 adalah Y1. Maka di sini langsung saja kita masukkan X2 itu adalah 2 kurang X1 adalah min 5 kuadrat ditambah X2 adalah min 6 dikurang Y1 adalah 2 kuadrat. Jadi akar 2 dikurang min 5 yaitu 7 kuadrat ditambah min 6 dikurang 2 itu adalah 8 min 8 kuadrat. Nah, 7 kuadrat ini adalah 49 ditambah min 8 kuadrat itu 64 jadi akar 113. Nah, maka persamaan lingkarannya yaitu X2 kuadrat ditambah Y tambah 6 kuadrat sama dengan akar 113 kuadrat. Karena kuadrat dan akar itu mati, maka menjadi X2 kuadrat ditambah Y tambah 6 kuadrat sama dengan 113.